Assalamualaikum, welcome back to Universe Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham akumulasi yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini bursa saham di Asia rata-rata mengalami kenaikan dan kembali menghijau karena Menteri Perdagangan Amerika Serikat dan juga China tengah melakukan pertemuan. Nah, jadi kita lihat ya, meskipun bursa saham di Eropa ini cukup stagnan, tapi meredanya trade war antara Amerika Serikat dan juga China ternyata bisa berimbas cukup positif, terutama untuk bursa saham di wilayah Asia. Nah, jadi kita pun mengharapkan ya bahwa besok IHSG akan lanjut naik ya setelah kenaikan di penutupan perdagangan kemarin 0,6% di 7.113 ya. Tapi meskipun naik, IHSG kita ternyata masih ada net sell terutama dari investor asing di market tunai dan negosiasi. Itu sebesar 678 miliar. Sedangkan di market reguler net sell 42,5 miliar. Sehingga untuk overall market masih ada net sell di 721 miliar. Nah, dengan meredanya trade war dan juga pertemuan ya ekonomi antara Amerika Serikat dan juga China yang terus membaik ya guys ya, maka kita berharap ini juga akan menjadi sentimen atau katalis yang positif bukan untuk China saja, bukan untuk Taiwan, Hong Kong saja, tapi juga untuk Indonesia seperti itu. Dan jika kita perhatikan hari ini kurs rupiah masih di zona aman ya, di bawah 16.300 ini masih cukup baik ya guys ya, sehingga kita optimis semoga IHSG besok bisa melesat lagi dan juga menaikkan saham-saham yang sedang kita investasikan. Jadi hari ini kurs rupiah di Rp16.280 per 1 US dollar. Dan di video ini kita pun akan membahas ya saham-saham dengan akumulasi yang menarik dan masih memiliki upside sehingga kita masih bisa mencari cuan di saham-saham yang semoga saja besok lanjut naik lagi. Oke guys, saham pertama yang akan kita analisa adalah saham XCL guys ya. Untuk XL di penutupan perdagangan tanggal 5 Juni kemarin ya, sebelum Idul Adha, itu naik 0,4% saja. Dan kalau misalnya kita perhatikan bahkan ya, sejak kita bahas di minggu sebelumnya pun, XL ini belum kemana-mana guys, masih cukup sideways. Jadi teman-teman yang mungkin mau entry akumulasi itu bisa di sekitar 2.100-an ya. Nah, kemarin itu closing di 2.200 guys. Jadi untuk XL masih berkutat ya, dekat dengan zona MA50 dan juga tidak jebol support. Karena kita melihat bahwa ini hanya normal correction saja dan bahkan juga ini adalah sideways yang sangat wajar. Akumulasinya mulai terlihat bagus, jadi teman-teman bisa pantau besok untuk XCL yang sudah akumulasi mungkin bisa tambah muatan juga masih oke ya sebenarnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk XCL ya, dari sisi money flow-nya, ternyata akumulasinya masih sangat bagus ya, terutama di 1 minggu perdagangan terakhir. Kalau misal kalian perhatikan, ini masih cenderung hijau alias net buy asing ini masih cukup besar. Terutama di tanggal 23 Mei, lalu di tanggal 27 Mei dan 28 Mei ini akumulasi asingnya sudah mulai terlihat. Lalu tanggal 2 Juni dan 5 Juni pun ya XL masih diakumulasi asing yang mana akumulasinya masih jauh lebih besar dibandingkan net sell di tanggal 3 dan tanggal 4 Juni kemarin, seperti itu. Jadi untuk XL sendiri ini masih sangat oke ya guys ya, apalagi upside-nya juga masih tersedia dan memang paling laggard ya jika kita bandingkan dengan saham di sektornya seperti Telkom dan juga ISAT seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ini kan XCL masih berkutat ya, masih sangat dekat dengan zona supportnya. Sehingga setidaknya teman-teman bisa mencari upside sampai di 2.600-an dan semoga bisa naik lebih tinggi lagi ya. Dan sebenarnya hari itu pun harus didukung oleh faktor fundamental. Jadi kita pun ya harus pintar-pintar mencari saham yang memang perusahaannya terus bertumbuh ataupun masih memiliki prospek ya yang baik untuk terus berkembang. Kita lanjut bahas saham brand ya guys ya. Brand kalau misal kita lihat ya, ini sudah turun 60% dari area high-nya di 10.600, sempat turun sampai di 4.200 ya ketika trade war terjadi, namun sudah mulai rebound dan kembali sideways di sekitar MA50 di 6.350 untuk penutupan di tanggal 5 Juni kemarin.
Dan kita lihat kenaikannya 3,2% ya, kemarin disertai dengan adanya akumulasi yang sangat bagus terutama dari mayoritas investor asing. Kita perhatikan investor retailnya banyak melakukan penjualan ya untuk saham brand. Nah, biasanya kalau misalkan retailnya banyak keluar, asingnya akan masif ya untuk kembali akumulasi seperti itu. Jadi untuk brand kita lihat ya net buy asing di penutupan 5 Juni kemarin itu cukup besar di 22,4 miliar. Ini adalah akumulasi yang bagus, kenaikannya juga oke, jadi kita harapkan brand akan lanjut naik lagi guys ya, dan bisa cuan bagger juga seperti BRPT. Next kita bahas saham ISAT ya, masih satu sektor dengan XCL tadi, namun kenaikan ISAT sudah jauh lebih tinggi ya. Kalau misalnya kita perhatikan ISAT ini sudah naik di 72%. Ya sampai area high sebelumnya ya ketika breakout di atas MA50. Sorry, di atas MA150. Nah, sedangkan untuk ISAT closing ya di tanggal 5 Juni itu kenaikan tipis 0,4%, namun kalau misalnya kita perhatikan masih disertai dengan adanya akumulasi. Akumulasi juga mayoritas dari investor asing ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah hold ISAT, ya tinggal di-hold saja dan kita harapkan akan ada kenaikan lanjutan ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan di 1 minggu perdagangan terakhir, akumulasi asing di ISAT ini masih oke ya, masih bagus untuk dipantau. Jadi teman-teman ya yang mau take profit di harga yang lebih tinggi ya guys ya dan mengincar potensi cuan yang lebih besar lagi ya silakan pantau ISAT-nya untuk besok dan kalaupun teman-teman mau trend following juga silahkan ya, selama teman-teman yakin dengan pilihannya dan tetap harus menggunakan trading plan, seperti itu. Kita lanjut bahas saham PRDA ya guys ya, atau PT Prodia Widya Husada Tbk. Untuk Prodia ada kenaikan 2,17% di level Rp2.830 per sahamnya dan kalau misalnya kita lihat ada volume breakout ya, akumulasinya juga mulai bagus ya guys ya dari asingnya. Ada CC, TPAK yang kita lihat sebagai top buyer. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya teman-teman lihat untuk PRDA di tanggal 28 Mei itu ada net sell 3 miliar, sedangkan kemarin akumulasinya di 5,3 miliar. Jadi sudah sangat menarik ya untuk akumulasi asing di saham PRDA ini dan semoga bisa lanjut naik lagi. Teman-teman yang mungkin baru mau entry besok ya berarti kan buy on breakout ya di sekitar 2830, 2850. Jadi untuk saham Prodia ya teman-teman bisa coba pantau untuk area supportnya di 2740 dan potensi upside-nya ya teman-teman bisa perhatikan sendiri ini masih cukup besar apabila saham PRDA ini kembali rebound ya, maka potensi cuannya juga cukup besar. Kita lanjut ke saham film ya guys ya, saham yang acap kali juga sering ya diakumulasi oleh investor asing, tapi juga terkadang tidak lepas dari distribusi. Jadi maksudnya ketika sudah dinaikkan, maka asing akan melakukan take profit, seperti itu. Nah jadi untuk saham film kemarin sempat naik ya dari 1.900-an ke 2.900 bahkan sempat ke 3.000 ya. Tapi juga terkoreksi kembali ya. Di sini asingnya ada jualan dan 2 hari terakhir kita lihat ya, ini kenaikan mulai menarik lagi dan kemarin naik 4,5%, close di Rp2.550 per saham. Akumulasinya juga besar, terutama dari YUZP ya, tapi juga ada beberapa investor asing lainnya. Dan untuk film mungkin bisa kita pantau karena kita lihat sudah di zona oversold juga, jadi sewajarnya film bisa naik ya, karena sudah di zona jenuh jual atau oversold. Nah, untuk film sendiri kita lihat akumulasi atau net buy asingnya di 14,3 miliar ya. Jadi cukup besar meskipun di hari sebelumnya net sell 12 miliar, tapi akumulasi di tanggal 5 Juni kemarin ya, penutupan sebelum Idul Adha itu akumulasinya bagus. Jadi yang kita harapkan ya minimal sampai di next resist ya. Itu sampai di sekitar 2.900 sampai di 3.000 ya. Kita sih berharapnya sampai di 3.000 guys. Jadi ada upside 20%, ini sebenarnya adalah, resist minor ya. Kalau misalnya teman-teman berharap lebih lagi, bisa tunggu di sekitar MA150, itu pun jika breakout dari resisten di 3.000-an. Jadi film mungkin akan menjadi saham pantauan kita juga besok ya. Tapi ini bukan untuk invest jangka panjang, untuk film ini adalah untuk trading. Kita lanjut ke saham Pani guys ya, meskipun ada normal correction 0,2% di 10.900 tapi akumulasinya sudah mulai oke. Kita lihat juga berada di zona oversold sehingga sewajarnya Pani bisa naik ya sebenarnya. Dan kita lihat juga asingnya mulai akumulasi kembali untuk saham Pani meskipun belum terlalu besar ya, tapi cocoklah untuk dipantau ya oleh teman-teman.
Untuk Pani net buy baru 2 miliaran saja dan ini baru terjadi di 2 hari ya guys ya, 2,5 M lah ya untuk 2 hari perdagangan terakhir. Jadi untuk Pani mungkin bisa dipantau dulu ya. Tapi kalau misalkan ada sentimen positif, teman-teman bisa kembali akumulasi Pani di harga 10 ribuan ya, dekat dengan MA50 saya rasa masih oke. Di bawah 11.000 masih oke lah untuk teman-teman bisa cicil beli saham Pani. Kita lanjut ke saham terakhir ya, ada Telkom, di mana Telkom ada kenaikan 0,7% di level Rp2.840 per saham. Dan kita lihat ada normal akumulasi, terutama dari BK, KZ, dan ZP. Sejauh ini Telkom, ya meskipun memang sudah naik ya guys ya, tapi akumulasinya masih sangat bagus, terutama di 1 minggu perdagangan terakhir, akumulasi asingnya masih cukup besar. Ya, kita sih berharapnya Telkom ini bisa mengikuti langkah Antam ya untuk naik tinggi. Tapi tentunya dibutuhkan sentimen atau katalis yang lebih positif lagi, selain dari dividennya ya. Dan kalau misal kita perhatikan untuk saham Telkom sendiri ya guys, ini memang sudah naik ya dari level bottom. Jadi teman-teman yang mungkin sudah cuan ya guys ya, mungkin harus pantau juga. Karena kalau misalkan ada patah tren ya di bawah 2.700 ya maka teman-teman sebaiknya ambil posisi untuk menjual atau take profit. Karena Telkom setidaknya ini sudah naik 38,6%-an seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham-saham yang diakumulasi asing ya di penutupan perdagangan tanggal 5 Juni kemarin, ya teman-teman bisa perhatikan dan bisa pantau untuk besok ada BRPT, BRMS, BBNI, Bank Mandiri, lalu ada Ratu, BRIS, Cuan, Brand, Raja, sampai Film, lalu ada PTBA ya naik tipis juga, KPIG, Tepia, Telkom, lalu ada BBTN, PSAB, UNTR, Jasa Marga. Lalu kalau misalnya kita lihat juga ada yang lain ya, ada PGEO, Arto, Isat, Unilever, Prodia XL, Itma, CBR, DSSA, ADMR, Mayora, Bull, dan juga Fore. Seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.